Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Suherdi, SPD, SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Prosedur Metode Kerja, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sasha Octavia Melanie dengan NIM 17124-22075. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan, membahas, dan sekaligus menjelaskan topik tentang standar operasional prosedur keamanan kantor untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah prosedur metode kerja kali ini. Lanjut saja, di sini topik pembahasan yang saya akan jelaskan tentang standar operasional prosedur metode kerja ini, itu yang pertama ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, mekanisme SOP keamanan kantor, lalu ada prosedur penerimaan tamu, flowchart penerimaan tamu, manajemen kunci, lalu ada flowchart manajemen kunci, tindakan darurat, ada pun flowchart tindakan darurat, lalu ada flowchart keseluruhan dari keamanan kantor, dan yang terakhir itu adanya kesimpulan. Oke. Selanjutnya, di sini pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana latar belakang dari standar operasional prosedur merupakan adalah instruksi tertulis yang menjelaskan secara detail bagaimana tugas atau proses harus dilakukan dalam perusahaan atau lembaga pemerintahan. SOP ini memberikan panduan untuk bagaimana, kapan, dan oleh siapa suatu tugas ini harus diselesaikan. Lalu juga dapat serta membantu menciptakan alur kerja yang efisien dan efektif. Nah, SOP ini juga memudahkan karyawan, yaitu karyawan baru untuk beradaptasi dan manajemen untuk mengawasi alur kerja. Nah, SOP keamanan ini penting menjaga lingkungan kerja yang aman dan produktif, lalu mengikuti langkah-langkah seperti penerimaan tamu, manajemen kunci, dan tindakan darurat lainnya. Lalu, perlunya memenuhi SOP dalam keputusan Menteri Administrasi dan Birokrasi pada pasal 35 SOP 2012 tentang standar operasional prosedur yang dimana menyatakan bahwa standar operasional prosedur ini merupakan instruksi tertulis yang berkaitan dengan prosedur organisasi dan operasi suatu organisasi, yang dimana atau bagaimana dan kapan itu dilakukan, dimana dan oleh siapa. Nah, sangat penting juga untuk memastikan bahwa operasi organisasi ini memenuhi kebutuhan atau persyaratan tertentu yang dikutip dari Sudiro dan Nurti Banto yang dimana dikutip pada tahun 2021 yang dimana keunggulan SOP ini ada memberikan penjelasan yang detail dan jelas mengenai prosedur operasional seperti dokumen bisnis, lalu ada meminimalkan penyimpangan dan kesalahan dalam kegiatan kerja, lalu dapat menyederhanakan dan menghemat waktu dan tenaga dalam program pelatihan karyawan, lalu selanjutnya dapat menggeneralisasi setiap tindakan yang diambil oleh suatu pihak dan juga membantu mengevaluasi semua kegiatan perusahaan dan dapat melacak, memantau, dan mengantisipasi perubahan kebijakan dan terakhir itu juga bisa menjaga kualitas organisasi melalui kelangsungan kerja. Mungkin seperti itu. Lalu di sini pun adanya tujuan dari SOP keamanan kantor yang saya kutip yang dimana tujuannya itu yang pertama dapat mengatur langkah-langkah keamanan yang harus diikuti oleh semua karyawan. Lalu yang kedua itu meminimalisir risiko keamanan di lingkungan kantor. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kesiapan karyawan terhadap potensi ancaman keamanan. Lalu yang terakhir itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada ruang lingkup SOP keamanan kantor, yang dimana SOP keamanan kantor ini mencakup prosedur keamanan yang harus diikuti oleh semua karyawan. Nah, termasuk itu ada prosedur penerimaan tamu, yang kedua itu ada manajemen kunci, lalu yang ketiga itu ada tindakan darurat lainnya, yang dimana untuk selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada mekanisme SOP keamanan kantor, bahwa SOP keamanan kantor mengatur mekanisme yang jelas dan juga rinci untuk melindungi kantor
dari potensi risiko keamanan, yang dimana prosedur ini tuh mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh semua karyawan melalui dari penerimaan tamu hingga pengelolaan kunci dan tindakan darurat. Nah, lalu dalam pengimplementasian SOP ini, perusahaan harus menetapkan kebijakan yang jelas, yang dimana dapat memberikan pelatihan kepada karyawan serta memastikan semua langkah diikuti dengan konsisten. Nah, dimana dengan tujuan utamanya ini memastikan keamanan dan keselamatan semua orang ini di dalam kantor, yang dimana serta mencegah pencurian, perusakan, atau potensi risiko lainnya. Hal ini disetujui oleh banyak ahli keamanan seperti di sini ada tokoh John Smith dan James Patterson, di mana dia menekan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terstruktur untuk melindungi aset dan karyawan. Nah, menurut Smith ini, SOP yang jelas dan rinci harus mencakup langkah-langkah dari awal hingga akhir, termasuk penerimaan tamu, pengelolaan kunci, dan tindakan darurat. Lalu selain itu, dari kutipan James Patterson, seorang pakar keamanan yang menyarankan bahwa evaluasi berkala terhadap SOP sangat penting untuk memastikan prosedur tersebut tetap relevan dan efektif, yang dimana evaluasi ini tuh harus melibatkan umpan balik dan karyawan dan penyesuaian terhadap perubahan situasi keamanan, teknologi, dan kebutuhan perusahaan. Nah, dengan menerapkan pandangan para ahli-ahli ini, perusahaan juga dapat meningkatkan efektivitas SOP, keamanan kantornya, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman terjamin bagi semua pihak. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada pembahasan tentang prosedur penerimaan tamu, yang dimana prosedur penerimaan tamu sendiri ya harus memastikan bahwa setiap tamu yang memasuki kantor harus terdaftar dengan benar dan diidentifikasi, lalu setiap karyawan juga harus memenuhi prosedur penerimaan tamu yang ketat. Nah, tamu juga harus didaftarkan di meja resepsionis dan diberikan rencana pengenal karyawan yang bertanggung jawab atas tamu harus mendampingi tamu selama kunjungan mereka. Nah, di sini tuh ada 3 poin yang dimana uh, merupakan salah satu mekanisme prosedur penerimaan tamu. Yang pertama di sini ada pendaftaran tamu. Nah, pendaftaran tamu ini tamu wajib mendaftarkan diri di meja resepsionis dan memberikan identifikasi yang valid seperti KTP dan mengisi buku tamu atau log digital. Data tamu harus dicatat dan disimpan dengan aman untuk keperluan keamanan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan dapat meminta tamu untuk mendatangani daftar tamu elektronik dan menunjukkan identitas resmi sebelum diberikan akses ke area kantor. Nah, lalu yang kedua ini adanya pengawasan tamu, di mana tamu harus diantar oleh karyawan yang terkait atau staf keamanan ke tujuan yang diinginkan. Nah, tamu ini tidak boleh berkeliaran sendiri dalam kantor. Contohnya seperti apa? Nah, contoh dari pengawasan tamu ini, misalnya setelah mendaftar, tamu ini harus diberi kartu pengenalan sementara dan diantar ke area yang mereka kunjungi oleh karyawan yang ditujui. Lalu untuk selanjutnya dalam mekanisme penerimaan tamu ini, yaitu ada pemberian identifikasi, yang dimana tamu juga harus diberikan tanda pengenal atau kartu tamu yang harus dikenakan sepanjang kunjungan untuk membedakan mereka dari karyawan. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari pemberian identifikasi ini yaitu perusahaan dapat memberikan kartu pengenalan tamu dengan informasi waktu kunjungan dan area yang diizinkan. Oke. Untuk selanjutnya, di sini pun ada flowchart penerimaan tamu sendiri yang dimana eh, ada kunjungan tamu. Di sini bisa dilihat dalam gambar flowchart tersebut dan bisa dipahami. Oke. Dan saya akan lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang manajemen kunci. Nah, manajemen kunci sendiri di sini merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan kantor. Prosedur ini memastikan bahwa akses ke ruang-ruangan tertentu hanya diberikan kepada karyawan yang berwenang. Mekanisme prosedur ini juga dapat meliputi 3 poin penting, yaitu pertama, penyimpanan kunci. Nah, penyimpanan kunci kantor harus disimpan di tempat yang aman, seperti brankas atau loker terkunci, dan hanya dapat diakses oleh personal yang berwenang. Nah, contohnya seperti apa? Misal, kayak Departemen Keamanan menggunakan loker khusus untuk penyimpan kunci dengan akses terbatas
pada petugas keamanan. Nah, untuk poin kedua di sini ada penggunaan kunci, ini hanya karyawan yang memiliki izin yang boleh menggunakan kunci. Nah, penggunaan kunci harus diatur dengan hati-hati untuk mencegah akses yang tidak sah. Oleh karena misalnya contohnya ini karyawan diberikan kunci elektronik dengan pembatasan akses sesuai dengan jabatan atau tugas mereka. Lalu untuk poin ketiga ini pengecekan kunci yang dimana karyawan yang bertanggung jawab harus memeriksa semua kunci secara berkala untuk memastikan bahwa semua pintu terkunci saat tidak digunakan. Contohnya itu dari pengecekan kunci ini ya Allah, yang itu personal keamanan melakukan inspeksi rutin terhadap kunci dan akses pintu untuk memastikan tidak ada yang rusak atau yang hilang gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini pun juga ada eh, gambaran dari flowchart manajemen kunci yang dimana sini saya membuat sendiri, yaitu pertama dilalui dengan pengajuan penyerahan kunci, lalu dilanjutkan dengan pemberian kunci pada karyawan berwenang, lalu setelah itu sebelumnya kita harus ada persetujuan permohonan, jika disetujui yaitu langsung dikasih dengan penggunaan kunci oleh karyawan, dan dilanjutkan dengan pengembalian kunci ke tempat penyimpanan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada tindakan darurat. Darurat, yang dimana tindakan darurat mencakup prosedur yang harus diikuti dalam situasi darurat, seperti kebakaran, bencana alam, atau ancaman keamanan. Nah, di sini pun juga ada poin-poin mekanisme tindakan darurat yang meliputi 3 poin penting. Yang pertama, rencana evakuasi, yang dimana rencana evakuasi ini harus disediakan di seluruh kantor dan disosialisasikan kepada semua karyawan. Jalur keluar darurat harus tandai dengan jelas. Nah, contohnya juga, ada pun contohnya yaitu misalnya perusahaan ini memasang peta evakuasi di setiap lantai dan mengadakan latihan evakuasi reguler untuk memastikan semua karyawan ini memahami rute dan prosedur. Lalu yang kedua ini ada peringatan keamanan, yang dimana prosedur peringatan keamanan harus jelas, termasuk penggunaan alarm, sistem pemberitahuan publik, atau komunikasi internal. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari peringatan keamanan ini misalnya kantor menggunakan sistem intercom atau alarm untuk memberikan peringatan kepada semua karyawan jika terjadi keadaan darurat. Hal yang ketiga ini ada penggunaan alat pemadam api, yang dimana karyawan harus dilatih untuk menggunakan alat pemadaman api dan mengetahui lokasinya di sekitar kantor. Nah, tindakan ini misalnya dilakukan ketika adanya bencana alam, kebakaran, dan yang lainnya. Lalu contohnya ini di mana perusahaan mengadakan pelatihan penggunaan alat pemadaman api untuk karyawan dan menempatkan alat pemadaman api di tempat-tempat strategis pastinya. Oke, mungkin di sini juga ada gambaran flowchart tindakan darurat, yang dimana contoh dari flowchart tanggapan darurat polusi udara. Mungkin bisa dilihat gambar pada gambar di sini dan dapat dipahami. Oke, mungkin saya akan lanjut menjelaskan tentang adanya flowchart keseluruhan keamanan data. Nah, di sini ada pun flowchart keseluruhan keamanan data yang dimana meliputi tentang kegiatan, lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu ada tentang petugas, staf umum dan keuangan, lalu ada KA bagian umum dan keuangan, lalu di sini juga ada mutu baku yang dimana berisi tentang persyaratan atau perlengkapan, lalu ada waktu, output, dan juga ada pun keterangannya. Nah, mungkin seperti itu gambaran dari flowchart keseluruhan keamanan data, dan mungkin bisa dilihat dari gambar ini dan dapat dipahami. Untuk selanjutnya mungkin di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya kutip dari keseluruhan penjelasan sebelumnya yang dimana penerapan standar operasional prosedur atau SOP ini merupakan keamanan kantor yang efektif merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif dengan mengikuti SOP yang telah disusun dengan baik. Organisasi dapat melindungi aset, karyawan, dan pengunjung dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional kantor. Nah, penerapan SOP keamanan kantor ini merupakan hal yang efektif juga memerlukan partisipasi dan kedisiplinan karyawan. Lalu setiap anggota organisasi juga harus mematuhi SOP yang berlaku dan melaporkan setiap potensi risiko keamanannya.
Nah, komunikasi yang jelas dan umpan balik dari karyawan juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas SOP dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah. Nah, di mana dalam jangka panjang penerapan SOP keamanan kantor yang baik akan membangun reputasi yang kuat bagi organisasi sebagai tempat kerja yang aman dan terpercaya. Nah, hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan serta memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan klien dan di mana dengan demikian organisasi juga harus terus mengawasi dan meninjau SOP keamanan dari SOP keamanan kantornya ini secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan resiko dan tantangan yang berkembang. Nah, dengan komitmen berkelanjutan terhadap keamanan, kantor juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Oke, baik, ternyata kita sudah sampai di akhir presentasi dan juga penjelasan tentang SOP keamanan kantor ini. Nah, itulah pemaparan dari presentasi topik mengenai SOP keamanan kantor oleh saya sendiri, saya Syoktafi Melani. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syoktafi Melani, dari Administrasi Perkantoran Digital dengan nomor NIM 17124222075 mengucapkan terima kasih banyak dan semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.